Kelainan pada telinga mikrotia. Video ini aku persembahkan untuk keluarga mikrotia Indonesia dan terkhusus untuk Ahyar, anak bunda. Oh iya, suatu saat Ahyar akan bertanya, "Bunda tetap sayang aku kan?" Jawabannya tentu, demi kamu bunda kuat. Karena kalau bunda gak kuat, kamu gak akan kuat. Kalau bunda sedih, kamu lebih sedih. Bunda akan menjadi tameng terdepan untuk Ahyar, supaya Ahyar lebih percaya diri lagi. Selamat menonton. Oh iya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kita dukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Baiklah, di sini aku akan menjelaskan apa itu mikrotia. Dan penjelasan ini aku ambil dari beberapa sumber terpercaya. Terima kasih. Apa itu mikrotia? Ada beberapa kelainan bawaan yang didapatkan oleh manusia semenjak dilahirkan. Salah satunya adalah mikrotia. Mikrotia terbentuk dari dua kata, yaitu mikro yang artinya kecil dan otia yang artinya telinga. Mikrotia adalah gangguan bawaan yang menyebabkan terbentuknya telinga luar yang kecil atau abnormal. Mikrotia bisa diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada grade 1. Grade 1 ini dimaksudkan adanya deformitas ringan ataupun adanya kerusakan ringan. Semua struktur telinga luar masih lengkap hingga derajat tertentu. Termasuk dalam grup ini adalah telinga yang rendah, telinga lob, telinga menangkuk, dan telinga agak menyempit. Ini masuk ke grade 1. Dan grade 1 ini tentunya masih ada lubang telinga dan insya Allah struktur di dalamnya juga masih bagus. Hanya bentuk daunnya saja yang kurang sesuai seperti pada umumnya. Setelah itu ada grade 2. Grade 2 itu struktur pinna masih ada. Pinna itu adalah daun telinga yang dapat terlihat dari luar. Itu artinya di grade 2 ini anak masih memiliki daun telinga luar, namun terjadi defisiensi atau ketidaksempurnaan jaringan dan perubahan bentuk yang cukup signifikan. Oh ya, Ahyar, anakku itu berdasarkan aku pernah nanya ke dokter Indri ya, Ahyar itu grade 2 karena masih ada lubang telinga. Tapi memang cukup signifikan perbedaan antara telinga yang normalnya dengan telinga yang mikrotia. Dan selanjutnya ada mikrotia grade 3, dikenal juga sebagai mikrotia klasik atau biasa disebut oleh orang Indonesia mungkin telinga kacang. Dan setahu saya ini adalah mikrotia atresia karena sudah tentu bagian telinga itu sudah tidak dapat dikenali dan tidak ada lubang. Dan daun telinga yang tidak berbentuk sama sekali atau biasa disebut dengan telinga anotia. Dan anotia ini adalah bentuk paling berat dari semua mikrotia. Tadi aku sudah menjelaskan grade di kelainan mikrotia. Jadi ada 3 grade ya. Ada grade 1, 2, dan 3. Dan yang paling terparah adalah grade 3. Selanjutnya mikrotia itu terbagi menjadi 4 guys. Menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama mikrotia unilateral. Mikrotia unilateral itu adalah mikrotia dengan satu telinga. Jadi satu telinga mikrotia dan satu telinga lagi normal gitu. Tapi mikrotia unilateral ini ada lubang. Dan yang kedua mikrotia bilateral. Kedua-duanya daun telinganya tidak sempurna namun masih memiliki lubang. Dan selanjutnya yang ketiga ada mikrotia unilateral atresia. Jadi mikrotia di satu sisinya mikrotia atresia itu tidak ada lubang, namun yang satunya masih normal. Dan yang keempat adalah ada mikrotia bilateral atresia, artinya bilateral itu kedua-dua telinganya itu mikrotia dan atresia tidak ada lubang. Oh iya guys, perlu kita ketahui, bayi yang lahir dengan kelainan mikrotia akan memiliki daun telinga yang kecil dan tidak berkembang, yaitu berukuran 50-66% lebih kecil dari rata-rata ukuran telinga normal. Selanjutnya, apa penyebab terjadinya mikrotia pada anak? Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan beberapa sumber yang sudah saya baca dan akan sharing sedikit
apa yang saya lakukan dan dugaan-dugaan objektif dan rasa bersalah saya mengapa saya bisa melahirkan anak mikrotia, saya akan share di sini. Namun sekali lagi itu hanya bersifat objektif, dan saya juga baru bertanya ke beberapa ibu-ibu mikrotia yang dekat saja. Jadi ini benar-benar objektif, belum ada penelitian lebih lanjut. Penyebab mikrotia ini saya ambil dari sumber alodokter.com. Oke, penyebab mikrotia. Yang pertama, ibu hamil yang menderita diabetes. Jujur, ketika hamil saya tidak sama sekali diabetes. Gula pun normal. Yang kedua, menggunakan obat jerawat yang mengandung isotretinoin. Jujur, ketika hamil saya juga tidak berjerawat dan belum pernah menggunakan obat jerawat karena alhamdulillah kulitnya normal. Yang ketiga, memiliki asupan nutrisi yang tidak mencukupi kebutuhan asam folat dan karbohidrat. Kalau ini tentu ya, semua ibu hamil pasti berusaha untuk menjaga kehamilannya dengan memakan makanan yang menurutnya sehat. Namun jujur ketika hamil di trimester pertama tentunya saya masih kadang-kadang lupa minum obat, ataupun berdasarkan yang saya baca sumbernya ya, mungkin ketika ibu hamil ataupun ketika sebelum hamil memang di dalam tubuhnya itu kurang asam folatnya ataupun karbohidratnya. Makanya nanti kalau aku hamil lagi, insya Allah nih, kalau aku pengen hamil lagi, aku pengen program hamil sehat gitu jadi dari awal. Jadi pengen sehatin dulu kondisi tubuh aku. Penyebab selanjutnya ada penyalahgunaan obat-obatan dan minuman beralkohol. Penyalahgunaan obat-obatan, jujur ketika hamil saya sekali-kalinya minum promah ataupun makan obat mah itu tanpa resep dokter. Jadi aku tuh udah nggak kuat banget waktu itu ketika hamil. Di awal-awal bulan itu aku lagi puasa, aku udah nggak kuat banget, sakit perut. Akhirnya aku dengan kengidean aku malah minum obat mah itu. Dan ketika sudah minum baru aku bilang ke bidan, dan bidan gimana ya, langsung kata bidannya, ya udah nanti sore kamu ke tempat saya. Jadi dikasih obat mah. Jadi bener ya, kalau lagi hamil itu jangan sama sekali makan ataupun minum obat-obatan yang tidak diresepkan oleh dokter. Dan selanjutnya pernah terinfeksi rubella di trimester pertama kehamilan. Tidak ya, aku tidak terinfeksi rubella ataupun mengalami penyakit yang parah gitu, enggak. Yang selanjutnya, dapat beresiko memiliki bayi lahir dengan kelainan telinga mikrotia. Artinya mungkin di atasnya ada keturunan mikrotia gitu ya. Tapi berdasarkan beberapa sumber yang saya baca juga, mikrotia itu bukan kelainan bawaan, tapi bukan kelainan turunan gitu ya. Jadi kelainan pada saat pembentukan di rahim itu tidak sempurna. Bisa jadi karena sempitnya ruang rahim. Dan berdasarkan pengalaman saya, jujur ya, ketika itu aku USG dan itu memang anak itu sudah terlilit tali pusar sejak awal. Jadi memang di hasil USG-nya itu tali pusarnya itu memutar ataupun atau bahasa kasarnya seperti mencekik dari bagian atas telinga mikrotia anakku itu yang kiri, dari arah kanan, dari arah kiri ke kanan. Jadi di USG itu pipi anak aku itu sampai kayak tembem ke depan gitu tuh. Nah, waktu ketika USG aku bertanya kepada dokter, kata dokter tidak apa-apa karena ini hanya satu lilitan. Dan tentunya kami tidak USG ataupun tidak memeriksa sampai ke telinga ya. Jadi karena mikrotia ini memang sangat awam gitu kan, tidak pernah berpikir akan memiliki anak mikrotia, pokoknya tidak pernah berpikir gitu ya. Jadi pas lahir itu memang dugaannya itu yang penyebab utamanya itu karena terlilit tali pusar dan adanya penyempitan rahim. Jadi si telinganya itu sempit gitu pas ketika mau berkembang. Namun ini hanya diagnosa sendiri aja ya, belum tentu sama dan belum tentu semua anak mikrotia terlilit tali pusar. Selanjutnya, penyebab ini berdasarkan merasa bersalah saya ya. Saya ketika hamil jujur saya sempat stres. Karena apa? Kalau boleh curhat, saya ketika hamil itu sedang menggarap skripsi.
pulang pergi Serang Tangerang, naik bis, naik turun bukit, dan bahkan kalau dipikir ya, alhamdulillah masih bersyukur anak saya hidup walaupun memiliki kelainan pada telinganya. Karena pada saat itu di kampung saya ada tiga orang hamil, anaknya itu meninggal ketika dilahirkan. Jadi saya sangat bersyukur, alhamdulillah anak saya lahir dengan selamat, dengan sehat, dalam keadaan sehat walafiat, dengan lengkap, namun kurang sempurna, tidak apa-apa. Yang penting kita selalu bersyukur, dan makanya ketika lagi hamil tuh nggak boleh stres ya, happy aja, udah happy. Dan gimana ya, pokoknya mah sedih kalau diceritain. Mungkin ini adalah pertanyaan yang sering kita tanyakan juga ya, apakah telinga mikrotia bisa mendengar? Soal bisa mendengar atau tidak tentu sudah dapat kita rasakan sedini mungkin ya. Apakah anak merespon akan suara atau tidak? Namun untuk mengetahui beberapa ataupun seberapa baiknya pendengaran anak, kita perlu melakukan CT scan atau CAT scan yang memberi gambaran lebih jelas mengenai telinga bayi. Cara ini juga efektif agar dokter dapat mendiagnosis tulang telinga dan struktur lain di telinga anak. Dengan memeriksa penyeluruh dan tepat, anak bisa mendapatkan perawatan terbaik untuk mencegah kemungkinan ia bermasalah dengan fungsi pendengarannya. Berita baiknya, walau mikrotia membuat bentuk telinga luar anak kurang sempurna, namun ternyata ini jarang mengganggu fungsi pendengaran anak ya. Mengapa demikian nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Kenapa walaupun mikrotia tidak punya lubang tapi bisa mendengar. Selanjutnya, apa yang harus saya lakukan ketika saya tahu anak saya mikrotia? Saran saya yang pertama adalah ibu cari di Instagram dengan ID Indonesia Mikrotia Atresia. Di sini adalah komunitas bagi para orang tua yang memiliki anak mikrotia, penyintas mikrotia, baik itu dewasa, serta ada para dokter. Pokoknya di sini lengkap. Di situ juga ada link WhatsApp-nya. Kita akan berkumpul di grup WhatsApp. Di sana kita akan berbagi informasi, saling menyemangati, dan benar-benar insya Allah sangat terbantu. Dan yang kedua, menurut saya kalian harus benar-benar mencari tahu apa itu mikrotia, mencari tahu bagaimana saya harus apa. Itu benar-benar harus cari tahu. Kita nggak boleh putus asa. Orang pesek aja bisa dimancungin, yang itu tidak kayak seharusnya nggak perlu gitu. Apalagi anak kita. Supaya anak kita lebih percaya diri, suatu saat pasti bisa direkonstruksi telinganya. Semangat! Jika ada pertanyaan, saya baru sebagai orang tua. Pertanyaan ini dijawab oleh Dr. Indri Laksmi Putri. Jawabannya adalah, sebenarnya hal utama adalah pasti ke dokter anak. Paling penting adalah melakukan imunisasi ya, imunisasi lengkap dan lanjutan sesuai dengan ketentuan IDAI. Berikutnya adalah dapat mengunjungi dokter THT, dokter bedah plastik, dan psikiatri anak untuk melakukan pendalaman terkait kondisi mikrotia. Jadi, memang harus disiplin ya. Diharapkan bahwa tumbuh kembang anak sampai dengan akan direkonstruksi nanti sesuai dengan pertumbuhan anak seusianya. Mudah-mudahan anak kita selalu sehat ya. Dan kenapa sih harus bertumbuh ataupun tumbuh kembang seperti anak seusianya? Ya, karena syarat untuk direkonstruksi telinga itu harus memiliki lingkar dada kurang lebih 60 cm ke atas. Biasanya itu ada di usia 7 tahun ke atas ya. Oh iya, untuk para orang tua mikrotia tidak perlu khawatir ya. Insya Allah anak kita bisa mendengar, karena kita dapat mendengar itu melalui dua cara. Pertama, dengan gelombang suara dari luar masuk yang pertama melalui liang telinga, selanjutnya ke gendang telinga, tulang pendengaran, ke rumah siput, lalu ke saraf pendengaran, langsung ke batang otak. Dan ada juga apabila yang tidak memiliki liang telinga bisa mendengar melalui tulang kepala, langsung ke rumah siput, dan langsung ke saraf pendengaran dan ke batang otak. Mudah-mudahan saya doakan semua anak mikrotia bisa mendengar. Amin ya robbal alamin. Mengapa saya bisa berkata demikian? Karena berdasarkan penjelasan Dr. Putri,
Anak dengan mikrotia atresia ataupun tidak memiliki ataupun tidak terbentuk liang masih bisa mendengar melalui poin yang 2 tadi. Dan kita juga harus tes BERA ya, karena fungsi tes BERA adalah menilai poin nomor 1 dan nomor 2 karena berbeda-beda tiap anak. Dan untuk evaluasi perlu alat bantu dengan hantaran tulang atau tidak. Jadi tes BERA itu sangat penting ya. Dan setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang struktur dalamnya lengkap, ada yang kurang lengkap, ada yang bagaimana, itu pokoknya bisa dilihat dengan tes BERA. Anak bisa berbicara dan berbahasa dari bisa mendengar, teman-teman. Bila kurang pendengarannya, ya bisa menghambat bagaimana dia bicara juga. Namun itu semua bisa dibantu dengan alat bantu, dengan hantaran tulang kepala ya pada penderita mikrotia atresia. Terus support anak kita, ajak bicara. Dan ini adalah beberapa teman-teman kita yang mikrotia ya. Ini di luar negeri, mereka luar biasa, sangat percaya diri, orang tuanya pun tidak menyembunyikannya gitu. Jadi mereka benar-benar sayang. Karena saya sangat setuju dengan quote of the day di Indonesia Mikrotia and Atresia Community, bahwasanya mikrotia bukan aib, bukan juga salah anak. Dia seperti anak-anak lainnya, jadi tidak perlu disembunyikan. Dan aku tambahkan, ini juga bukan salah ibu, karena setiap ibu pasti akan melakukan yang terbaik untuk anaknya. Tidak ada ibu di dunia ini yang ingin melahirkan anak yang kurang sempurna. Pasti semuanya, saya yakin semua ibu mikrotia itu pasti sudah menjaga kehamilannya dengan baik. Dan ini adalah atas campur tangan Allah, atas keridhaan Allah. Kita diberi ujian ini karena kita kuat. Mudah-mudahan anak selanjutnya kita semua memiliki anak yang lebih sempurna dari ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada manusia yang sempurna. Orang yang memiliki kesempurnaan fisik pun belum tentu akhlaknya sempurna. Mudah-mudahan anak kita dengan kekurangan fisiknya bisa menyempurnakan di bidang lain. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dia teman-teman kita, teman-teman yang sudah direkonstruksi ya telinganya. Jadi kita tidak boleh putus asa, harus tetap semangat. Suatu saat pasti telinga kita bisa direkonstruksi, insya Allah. Nah, ini adalah teman-teman Dede Akhir nih di keluarga Mikrotia Indonesia. Semoga jangan lupa subscribe ya.